keluaran tahun 2005 dari negara Italia yang berjudul Melissa. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Melissa yang mulai merasakan gejala pubertas. Ia pun melakukan banyak hal dalam mengeksplorasi hal-hal baru. Kira-kira hal apa saja yang dilakukan oleh Melissa? Langsung saja yuk kita mulai ke alur cerita film. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar Anda sekalian tidak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Melissa sedang rebahan sambil nikmati lekuk tubuhnya yang sangat aduhai mantap. Di sisi lain, selain ibu dan neneknya lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, akhirnya tanpa ia sadari ibunya pun datang dan langsung menggerebek Melissa di dalam kamarnya. Hari ini Melissa diundang untuk berenang di rumah Daniel dan ia seorang anak laki-laki yang diam-diam Melissa sukai. Di sana sudah banyak teman-temannya Daniel yang sedang bermain air. Melissa pun sebenarnya ragu-ragu apakah dirinya akan bergabung dengan mereka atau tidak. Di saat lagi bersenang-senang, Daniel pun menggoda Melissa yang tidak bisa berenang. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama Daniel pun mengajak Melissa ke halaman belakang rumahnya. Daniel ini memang seorang anak orang kaya, bapaknya insinyur, ditambah lagi Daniel memiliki tampang yang rupawan. Di halaman belakang rumah Daniel, mereka hanya berdua. Daniel pun mulai melakukan pendekatan kepada Melissa, yang akhirnya Daniel tanpa basa-basi langsung menyuruh Melissa untuk duduk dan menghisap batang tumpulnya. Melissa yang sudah terlanjur menyukai Daniel, ia hanya bisa menuruti dan menikmati apa yang diinginkan oleh Daniel. Ya, begitulah kelakuan remaja pada saat ini. Melissa sendiri mempunyai sahabat bernama Mantalay, namanya lagi jatuh cinta. Melihat pun menulis nama Daniel berulang-ulang kali di dalam buku diarinya. Melissa lebih dekat sama neneknya daripada ibunya. Hal ini dapatlah kita lihat jika ibunya Melissa sangatlah sibuk. Perlahan tapi pasti, di dalam dirinya rasa penasaran mirisnya pun mulai muncul. Tanpa sadar, ia pun meringis keenakan saat dia bermain. Hal ini pun disadari oleh seorang temannya yang bernama Marco, yang membuat tongkat ajaibnya. Marco pun auto tegang. Singkat cerita, Melissa pun menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar.
Ia menyadari ada sesuatu yang diinginkan oleh Melissa. Daniel pun mengajak mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Daniel pun dengan sangat sopan mengajak Melissa untuk belajar biologi bersama-sama. Situasi mulai tidak enak saat ibunya Melissa menitipkan neneknya di panti jompo. Melissa pun hanya bisa terdiam dan termenung walaupun neneknya mencoba menghibur Melissa. Namun sudah tentu hal itu tidaklah cukup bagi Melissa yang harus berpisah dengan neneknya yang ia cintai. Sudah tentu, keputusan ini membuat hubungan Melissa dan ibunya menjadi memburuk. Nah, hal ini ternyata memunculkan suatu hasrat terpendam pada diri Melissa. Dirinya mulai menggoda pria yang ia temui di sebuah kafe. Dengan santainya ia menunjukkan kepada lalu bagaimana mudahnya mendapatkan seorang om-om menjadi tegang. Pas sudah tegang, malah Melissa meninggalkan om tersebut. Apa yang Melissa lakukan tadi hanyalah untuk menutupi kesedihan dan kekosongan dirinya ditinggal oleh sang nenek yang ia cintai. Terlihat sewaktu neneknya datang menjenguk, Melissa pun sangat senang. Apalagi si nenek benar-benar sayang terhadap itunya. Hal ini berbeda 180 derajat sama ibunya. Tiba-tiba Daniel menelepon Melissa untuk mengajak dirinya belajar biologi lagi. Melissa pun langsung datang ke rumah Daniel. Namun di saat lagi enak-enak belajar, muncullah temannya Daniel yang bergabung bersama dengan mereka. Awalnya si Melissa marah, tetapi mendengar penjelasan dari Daniel, Willy sempurnalah menunjukkan sisi dirinya yang belum banyak orang tahu. Ternyata dirinya sangat ingin menikmati dan hasrat akan batangan tunggul. Bahkan Melissa pun merasa kurang, hingga akhirnya dia pun mencoba mencari teman kencan lewat situs online. Melissa pun merasa dirinya saat ini sedang tersesat dan merasa sangat sendirian, dan satu-satunya tempat yang membuat Melissa bahagia ialah menghampiri neneknya di panti jompo. Melissa pun mulai tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Ia banyak menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik dan menari di taman. Dan ternyata diam-diam teman sekolahnya si Marco sedang memperhatikan Melissa. Namun Melissa justru tidak peduli dengan Marco, malah menghampiri temannya Daniel untuk diajak ke sebuah gua. Di dalam gua ini ternyata sudah ada 5 orang pria yang menunggu dan siap memberikan pelajaran biologi kepada Melissa secara bersama-sama dengan mata tertutup. Ia pun cuma bisa duduk dan menikmati tanpa bisa melawan. Setelah pembelajaran itu, Melissa pun merasa jijik sama dirinya sendiri.
Apalagi orang yang di sekolah sudah mulai tahu kalau Melissa ini bisa dinikmati secara bersama-sama. Nah, hal ini tidak membuat Melissa kapok, ia justru lebih bersemangat lagi. Ia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang ia kenal dari situs online. Namun ternyata olahraga bersama pria ini telah sesuai dari apa yang diharapkan oleh ia pun kabur dan apa yang diharapkan Melissa. Ia pun kabur dan kembali kamar yang dimana ibunya sedang duduk di kasur dan membaca buku harian Melissa, hingga akhirnya ibunya pun tahu apa yang dilakukan selama ini. Il suo disordine sapeva di volerle tanto bene. Bukannya marah ibunya, maka justru sadar ini semua terjadi karena keren dirinya yang tidak peduli dengan anaknya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, padahal yang utama dalam kehidupan adalah kebersamaan di dalam keluarga. Waktu pun terus berlalu, Melissa pun menjadi lebih dewasa. Ia pun sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Daniel dan teman-temannya. Apalagi Melissa melihat Daniel sedang berantem dengan teman-temannya untuk memperebutkan masalah gadis manaman lagi yang akan mereka jadikan korban, dan mengajaknya belajar biologi bersama. Waktu pun tiba bagi Marco untuk menyatakan cinta kepada Melissa. Marco memberikan buku diary dia yang berisi sketsa wajah cantiknya Melissa. Akhirnya Melissa menemukan sosok pria yang benar-benar mencintainya secara tulus dan bukan hanya karena nafsu belaka saja. Tapi Daniel ia tidak menyerah begitu saja. Ia pun mencoba merayu Melissa untuk datang ke rumahnya karena dia lagi mengadakan sebuah pesta. Melissa pun datang ke pesta itu, namun kali ini dirinya tahu apa yang dia akan lakukan. Bukannya menikmati pesta miliknya, malah menepi dan menyemburkan dirinya ke laut lepas. Sampai di sini film ini pun berakhir dengan memperlihatkan Melissa dan ibunya berziarah ke makam neneknya yang baru meninggal. Mereka pun memulai hidup baru yang lebih bahagia dan saling melengkapi sebagai seorang ibu dan anak yang menjalani kehidupan yang sangat harmonis. Sekian dulu alur cerita film Melissa rilisan tahun 2005. Perasaan cinta yang tulus Emiliza malah disalahgunakan oleh Daniel dan teman-temannya dengan membuat Mirza menjadi objek seksual mereka. Justru tidak diduga-duga Marco datang kepada Melissa dengan memberi